محمد بن عبد الله خير الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه صاحب الأنجم الباهرات أما بعد. Saya petan kaula amal jaki para kiai, para ustaz, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus salerana semolja Kiai Dailami hafizahullah hifdzan tamman fid dunya wal akhirah. Saya petan kaula amal jaki Bapak Kepala Desa Sepanceng, juga perangkat-perangkat epon. Saya petan kaula amal jaki takmir Masjid Nurul Hidayah dan saja pengurus-pengurus epon, ketua panitia ben cakan canah. Saya petan kaula amal jaki juga cakan cahadra napanya mana Al-Madinah Mantaran oleh barokana kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Pak bapak, bu ibu, saya hadir malam mangken. Saya saja jenabatan kaula amal jaki. Syukur dekat Allah malam mangken kaula sambian saja bisa hadir dalam acara selesai dari saina acara pada mangken nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan kebun-kebun surga, sebagaimana kita dikumpulkan di kebun-kebun surga yang ada di dunia. Semoga kita dikumpulkan nanti di kebun surga yang ada di akhirat. Dalam acara selesai, dalam bulan selesai, dalam tempat selesai, kita dinto masjid sejak ibuan Rasulullah khairul biqa masajiduha, paling bagus setempat senongkok di atas bumi. Faham ki? Faham bahasa Madura? Faham? Pandai ada request dari panitia pakon bahasa Indonesia. Yang dari Jawa faham? Faham? Pada si dari Jawa tinggal campuran ini. Khairul biqa masajiduha, paling bagus setempat senongkok di atas bumi giga di masjid. Agati kalau sampai ni berkumpul tempat selesai, dalam acara selesai, dalam kenangan selesai, dalam bulan selesai, saya mulai kelak para om kalaban bacaan selesai, jika itu salawat dan Al-Quran malar muka kalau sampai saja itu dia kena orang-orang selesai. Saya keluargana, saya omorah, saya rajikena, amin ya rabbal alamin. Kalau sampean ditanyakan kenapa kok sering hadir acara maulid, acara pengajian, kemarin pengajian, tadi malam pengajian, sekarang pengajian lagi, terus pengajian. Kalau ada yang tanya apa tujuannya, tinggal sampean jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Ghanimatu majalisi dzikri, ghanimah itu artinya hasil. Kalau dulu ghanimah itu hasil rampasan perang. Orang kafir Quraisy itu kalau berperang itu seluruh hartanya dibawa. Kalau senang mobil ya dibawa mobilnya, kalau senang emas dibawa emasnya, perhiasannya, uangnya dibawa semua. Kenapa? Karena orang kafir itu takutnya sama dunia, sama harta. Jadi perasaan mereka kalau
untuk menakut-nakuti musuh mereka harus dibawa hartanya. Nah, salah kaprah karena yang dihadapi itu adalah orang Islam. Orang Islam itu yang tidak takut dengan harta maupun dunia. Salah kaprah, salah alamat. Akhirnya ketika mereka kalah, tertinggallah seluruh harta-hartanya. Makanya diambil, itu namanya ghanimah. Faham nggih? Faham nggih? Ghanimah hasil majlis zikir pada sama kenika sesuatu yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak kocak majalis zikir. Napa hasillah orang hadir ke majlis zikir? Al jannah, swarga. Jadi sampai bertanya, kenapa kaburo ka timur, kalau ka dejo? Apa hasil ka pengajian? Swarga. Iki swarga. Jadi sampean montero laris dagangan antar ka pengajian salah alamat. Iki salah alamat. Hadir ka pengajian. Sampean kalau pengen laris dagangannya gampang. Biasanya ngambil 1.000 jual 500 laris. Insya Allah. Tahu hadir ke pengajian kan iki. Oh apa? Tero cocuah telia karena samangken musim-musim politik. Iki. Tero menangah sombang. Salah alamat pun hadir ke pengajian. Iki. Salah alamat. Mangkana hasil orang hadir ke pengajian kabel apa? Swarga. Iki swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik. Jadi masuk swarga nikah. Iki sobung artena orang masuk ke swarga mun sobung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buaki ada seorang tabi'in namanya Al-Alusi, Al-Imam Al-Alusi. Beliau ditanyakan apa itu surga. Dengan gamblangnya beliau itu mengatakan fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kenikmatan surga yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Surga itu tidak sama dengan apa yang kita lihat di dunia. Surga itu tidak sama dengan apa yang kita dengar oleh omongan orang lain. Dan surga itu tidak sama dengan yang terbesit dalam hati kita. Surga hebatnya luar biasa itu kalau tidak ada Nabi Muhammad tidak ada artinya, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ketika Sayyidina Rabi'ah Pak, itu sering menjadi khaddamnya Rasulullah, menyiapkan siwak, menyiapkan tempat wudhunya, menyiapkan sandalnya ketika ke masjid. Itu Nabi Muhammad bahagia, senangnya luar biasa. Dari saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Rabi'ah, beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah salni." Wahai Rabi'ah, ayo minta apa yang kamu minta. Itu apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Ayo minta karena kamu khidmah kepadaku, minta apa yang kamu mau." Rasulullah ini Pak kalau berdoa pasti mustajab, pasti mustajab. Apa kata Rabi'ah? Mikir, Masya Allah, cerdas Pak. Rabi'ah itu sahabat Rasulullah cerdas. Tidak ada sahabat Rasulullah itu goblok, tidak ada. Pasti cerdas semua. Lah iya, siapa dulu gurunya? Kan iya Pak. Iya Bu, paham Bu? Halo Bu, paham? Kata ndu orang biang. Benda berkata. Coba berhasil tuh berkata kata ndu awah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira Pak kalau sampean ditanyakan, masyarakat Sapanceng pian minta apa? Pian minta apa? Mau tanya Ki Rasulullah. Ini kamu ongguan ya. Beni lecehkan, beni janji-janji politik beni. Wan politik kena janji. Wah, udah menjadi presiden di film Avanza tu ngani bang. Pian mau ditanya Ki, minta apa sampean? Mau minta apa? Kira-kira. Mau kalau tanya banyak Pak, minta obeng $1 triliun. Tanya banyak $1 triliun.
Maka nemu anak lain pun tak pada sedang sahabat. Allahumma salli ala Muhammad salli wa sallim daiman abada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada والآل والأصحاب من قد وحدا صل وسلم Yang keras. دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا اللهم صل على محمد. Nah, Robi'ah gak nintoba etanya ki jawab benar Sayyidah Robi'ah. Beliau mengatakan murafatak ya Rasulullah fil jannah, bersamamu ya Rasulullah di surga, karena kenikmatan surga tidak ada gunanya kalau tidak ada engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi apa kata Rasulullah? Biar saya tanggung. Enggak, Rasulullah tidak mengatakan begitu. Inni fa'il. Iya mayu tolong meneban. Masuk ke surga apa tapi Rasulullah? Inni ala nafsik bikathratis sujud. Iya tolongin bantu dirimu untuk memperbanyak sujud kepada Allah jika ditoso salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya. Makanya ketika seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, engkau itu sering bersama Nabi, ceritakan kepadaku bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali mengatakan, coba kamu sebelum saya jawab ceritakan bagaimana keadaan dunia. Sebutkan semua. Sahabat ini Bapak Ibu nyebut aki kepin. Mon etase ki bede cukok pendem mujair lawan boleh. Kakap ini sebut aki kepin. Terus neng hutan lawan macan. Bede motak, bede ular, bede patek. Usah ya pun. Tak kelak lu Sayyidina Ali. Saya tidak kuat memikirkan dunia. Kata Sayyidina Ali, engkau memikirkan dunia sudah tidak kuat seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mata'ud dunya qalil, dunya qalil. Kene sabone kamu sudah tidak mampu. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim saja. Dunya bail qalil kata Allah. Benar tak mampu. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau membahas Rasulullah tidak selesai hadirin. Makanya kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan kamulat mahasinuhu, sudah sempurna kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma la yusafi. Saking orang no sapinter-pinter orang, ahli balagha, ahli mantik, ahli ma'ani, ahli nahu, semua membeberkan akan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafna zamanu, sampai kiamat, ma la yusafi, tak bisa sifatin. Allahumma sholli ala Muhammad. Abah sekanjing Nabi dari kamar ini tak nemu sampai. Makanya Nabi Muhammad itu bagaikan laut yang tidak bertepi, bagaikan hujan yang deras yang tidak pernah kering. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan bagaikan mata air yang tidak pernah asap sama sekali. Tak pernah. Itulah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dalam Al-Quran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anika mon carita aki mon iyalem Nabi Muhammad bukan karena kegantengannya. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah bukan karena kekayaannya. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah bukan karena nasabnya, bukan karena keturunannya, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada pada diri Rasulullah, kalau ada pada orang lain itu hina, tapi tidak, itu kelebihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kau orang lain neka enak hina Pak, tapi kalau ke Nabi Muhammad itu adalah mukjizat, kelebihan kepada Nabi Muhammad. Contoh ludah copa, paham? Copa. Ludahnya Rasulullah disebutkan dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahha, karangannya Profesor Dr. Abu Yasaid Muhammad bin Alawi bin Abbas Amali, kuru-kuruna bacaan kerakaullah Abi Ihya kadinto ngarang kitab Mafahim Yajibu Antusahha. Di situ disebutkan ludahnya Rasulullah nikah menjadi obat. Kalau mau bahas tentang kagenteng Kanjeng Nabi, banyak orang yang genteng. Mau bahas tentang putihnya Nabi Muhammad, banyak orang yang seputih, banyak orang yang putih. Membahas tingginya, postur tubuhnya, banyak orang yang lebih bagus juga postur tubuhnya, badannya juga bagus. Tapi saya akan membahas sesuatu yang remeh bagi orang lain, tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ini kan mulai kini pernah Nabi itu sakit mata. Sakit mata dibawa oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Beliau dibawa ke rahib, pendeta, dokter, dan dia ahli Injil pada waktu itu. Diceritakan, tanya aki sarang rahib kali itu, man anta, siapa kamu? Sayyidina Abdul Muttalib menjawab, kon ana abu, saya bapaknya. Kata beliau, goro, tidak mungkin. Kamu itu bohong. Kok tahu sampean kalau saya bohong? Iya, saya menemukan tanda-tanda pada anak ini. Dia adalah nabi akhir zaman dan yatim. Oh iya, saya ini kakek. Betul lah, kamu itu kakeknya. Karena dalam kitab Injil disebutkan bahwa nabi akhir zaman akan menjadi anak yang yatim. Nah, beliau mengatakan, jangan minta sembuh kepada saya. Anak ini lebih hebat daripada Nabi Isa. Akhirnya Rasulullah yang masih kecil disuruh meludah. Dicobain. Lalu dipegang kepada jempolnya si rahim ini, diusapkan. Masya Allah, langsung sembuh. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah Sayyidina Ali itu ketika perang, inggalaat ainaya, ya Rasulullah, mataku ucul. Apa dia? Cotot. Waktu perang cotot. Apa kata Rasulullah? Kemudian diludahi oleh Nabi Muhammad, dilembak, benilinggi Pak, diludahi oleh Nabi Muhammad SAW, langsung sembuh seketika. Padang Pak langsung pemandangannya. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika beliau sudah masa tua, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, mataku yang pernah diludahi oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tidak berkurang, pandanganku secuil pun tidak pernah terkurang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sambian Pak, kalau ngefans sama artis, yang bu ibu biasa ngefans ke Raffi Ahmad, Bu. Raffi Ahmad, keluarga Gigi nggak ngefans. Sambian kalau ngefans ke Raffi Ahmad, coba angan-angan dia juga dedung, ambil ludahnya, oh masya Allah, ini negara Raffi Ahmad. Ludahnya Rasulullah kal miskis, bagaikan minyak misik, bagaikan kasturi yang harumnya luar biasa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu penyakit zahir yang luar. Penyakit batin, pernah Pak, di dalam suatu ketempatan Nabi Muhammad itu pernah makan dengan para sahabatnya. Kemudian makan, duduk-duduk, tiba-tiba ada wanita yang cerewet. Wah, ngacol-col menggalakkan, acang loh. Karena mau perempuan kadung ceramah Pak,
itu melebihi laki-laki, kalah. Yang di depan ini kalah kalau ibu-ibu kalau ceramah. Masya Allah. Ibu-ibu kepancing kalau sepanjang, enggak sedap, jauh beda maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di saat Nabi Muhammad makan dengan para sahabatnya, kemudian si perempuan yang cerewet itu terkenal, sudah masyhur di kalangan mereka. Tanyakan, ya Muhammad, a'antan Nabi? Wahai Muhammad, apakah engkau Nabi? Beliau mengatakan, nah, saya Nabi. Nah, kamu Nabi, ngapain makan sendirian? Kok tidak nawar-nawarin? Cobalah kasih ke saya. Akhirnya dikasih, Pak. Sahabat pegel, Pak, cermat, Pak. Dia kurang ajar. Tapi kata sabar, tolong. Akhirnya makanan tersebut dikasih kepada wanita tersebut dimakan. Kata si wanita, kunggulnya cerewet, Pak. Siapa pun bagi itunya, saya menenangi lesan apa keluar ke bagi. Akhirnya dibagi, Pak, keluar makan. Akhirnya dimakan ini. Masya Allah, setelah beberapa hari, mimba dima akalat athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kharaja min faiha illa khaira. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokahnya ada ludahnya di situ, maka ada ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari mulut wanita tersebut kecuali kebaikan. Asal cerewet sopu pasti fokus malolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Pak, sambian rajin mun cerewet deki entar kau udah coba namun dulu Pak. Insya Allah fasih cerewetnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Entar kau udah lain Pak. Cukup boceng nih kau lagi. Lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering kehamin pasuruan dari itu ketika ada seseorang yang datang kepada beliau membawa anaknya, Kiai, tolong Kiai, anak saya ini peklat. Apa peklat bahasa Indonesianya? Peklat. Kiwan gini kawan tak bisa baca Quran dengan fasih. Akhirnya diludahi oleh mereka. Langsung Pak fasih membaca Al-Quran. Mun pas putra sambian dateng gak boleh cobain, langsung tak bisa caca buih langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kelebihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka pemain bal sambian ngefan sama Ronaldo. Ikal ke Ronaldo, coba tingku coba nah. Acopa langsung berdelalak ngeper. Langsung geger, Pak. Lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi darahnya Nabi Muhammad itu suci. Lain mu saudara sekolah sampean najis tak bisa, makanya darah kebon, darah sampai sambeli haram hukumnya najis. Kalau darahnya Nabi Muhammad itu adalah suci. Ikal darah artis mondara najis. Kalau darahnya Nabi Muhammad tidak. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi makanya orang-orang barat itu mencari kesalahan Nabi Muhammad, tak ditemu Pak, tidak ditemukan. Kamulah mahasinuhu, sudah sempurna kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau dicari? Bahkan di Jerman dulu membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan Nabi itu adalah yang hipersek. Nabi istrinya 12. Saya kalau ada orang ngomong istrinya Nabi 12, lihat dulu siapa yang ngomong, tanyakan. Oh, kalau yang ngomong itu orang Kristen, tunggu dulu. Lihat dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur. Nabi-nabi mereka, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, istrinya berapa? 100, Bu. Rajina 100. Bahkan disebutkan dalam riwayat 1000. Mau berat 12, sangat 12. Ketimbang nabi-nabi mereka 1000 banding 12, jauh tidak ada artinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak bisa dicari kesalahan Nabi Muhammad. Tanyakan lagi siapa yang ngomong.
orang Cina. Lihat, Cina, kaisar Cina itu istrinya 3.000. Ayo, telur ibu. 12, sangat aneh, 12. Bahkan di situ dalam suatu desa dibuatkan tempat namun untuk istri-istrinya 3.000. Bahkan yang menjaga itu dikebiri. Orang yang dikebiri, Pak, faham dikebiri? Faham? Ada camat terus bahasa Indonesia. Tele bahasa Indonesia tak ngerti. Faham kebiri? Kebiri diambil ketok. Pistolnya ketok. Supaya tidak bernafsu sama istrinya kaisar. Montelohim kalau 3.000 istrinya, bagaimana melayaninya? Setahun ada berapa hari? 365 hari. Mon pas benar situ kan ki ampu 3 tahun boleh sih ya. Takar lupain datang kepada suaminya kaisar. Saya istrinya. Istri yang mana? Lupa saya. Bingung, Pak. Ngum telur ibu sampean santri kadang saya bubuin posang apa boleh telur ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak bisa dicari kesalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau dimulai dari mana cerita Nabi Muhammad? Ceritana mulai ngodoh. Hebat pun Nabi Muhammad. Umur 35 sudah bisa mempersatukan kabilah bangsa-bangsa pada waktu itu dengan peletakan Hajar Aswad. Umur segitu sudah hebat, Pak. Bayi hebat. Bayinya masih hebat. Disebutkan dalam suatu riwayat Halimah itu di Thaqifah Bani Sa'ad. Halimah nikah, Pak, orang miskin, orang tak andi, malaran, mencari kerja dengan suaminya, mencari ke Mekah, mencari susuan, tukang soso, Pak, nyari mie bersih nyosua rasa bayi-bayi lagi, mie bersih nyosua, ini ke bayi, Pak, pun sampean ampon biar, biar minta nyari tukang soso, ampon, bayi, lagi, bayi. Akhirnya beliau itu acolon, Pak, sarang ontana. Copon sudah kekurangan, air sudah pun tidak ada, yang mau dimakan tidak ada, pun miskin, alakok, dengan orang alakok nggak itu. Acolon, Pak, kini pun onta tidak ada, sampean tak makan, rebon ada, kia oleh makan dok, lepok, acolon oleh sembolo tendok, lepok, boleh. Terus nggak ketika selain pun kofilah yang lain sudah jalan, soki kaya pun depan si ontana Halimah ni kan, sopo lepok, ini cocok oleh rasa, lepok boleh. Sampai depan ke Mekah. Akhirnya beliau menemukan janda yang melarat, yang miskin, namanya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata istrinya, gimana ini mas, kita ini kan datang mencari pekerjaan, ini sementara janda miskin lagi. Kata suaminya, tinalale terus akile, saya melihat di wajahnya anak ini kayak bersinar, sudah luar biasa, ini hebat anak ini, sudah ambil saja, walaupun miskin melarat pun sudah bawa aja. Masya Allah, Pak, dibawa, Pak. Sebelum pulang beliau Halimah rasa entar ke Ka'bah. Ka'bah rasa banyak patung-patung, banyak patung-patung sejumlah 360 patung. Makanya pas bisa kasa bodoh patung sirwa aja sarah nyaman Hubal, namanya Hubal. Masya Allah, singkat cerita, akhirnya ketika memasuki Ka'bah, fanakasahu bal ra'sahu sallallahu alaihi wasallam ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langsung batu sesajurajana nunduk ke Rasulullah, menundukkan kepalanya karena takdim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul, Pak. Batu besar tunduk ke Nabi Muhammad. Loh, pas
Awas orang sekarang nggak mau takdim, kalau ada mahalul qiyam nggak bangun, berarti kalah sama Hubal. Ngiding bal. Mun bodo orang ngani ka pas takjub ke mahalul qiyam tentu pas Hubal nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngiding ban bal. Hubal ni ka bontoh batu besar nunduk nih kan. Takdim kan Nabi Muhammad. Masa kalah ka Hubal nih. Ketika kita mahalul qiyam Nabi Muhammad rabu. Tak bersih tak mencium, tentu Hubal ini kalah ka Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian beliau datang ke Hajar Aswad. Langsung nih lagi Hajar Aswad leka nyium langsung beli Nabi Muhammad mencium beliau. Bayi itu disodorkan oleh Sayyidah Halimah untuk menjawab Hajar Aswad. Fakharajal hajaru min makanihi hatta tasaqqa biwajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bentuk keluar langsung mencium wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun panjenengan ka Mekah, sampean ka Mekah haji atau umrah, kan rebuan kali gitu, rebuan. Seteronyo mah Hajar Aswad. Bukan kita yang mencium Hajar Aswad, tapi Hajar Aswad yang mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad, Pak. Kemudian beliau itu esosueng. Kenapa? Bahasa Indonesia disusui oleh sekanan pun Sayyidah Halimah. Ekor nyot Pak Nabi Muhammad. Padahal beliau itu kering air susunya. Bagaimana mau basah? Lo yang mau dimakan lo ndak ada. Sobu saya dengar. Akhirnya beliau ngecot dan beliau punya saudara sesusuan namanya Domroh. Yoso saya kaji Pak. Perhatikan. Ketika Nabi Muhammad nikah, Nabi pun ini pun luar biasa. Padahal kering pun saudara. Makanya Domroh itu selalu nangis. Bagaimana nggak nangis Pak? Lo susunya kering. Ketika Nabi Muhammad diambil anak oleh Sayyidah Halimah, langsung Pak numpul nih ke sosok nyaman kecot Nabi Muhammad gak begini. Nabi Muhammad ikan melebihan mari kita lihat pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Pak ketemu. Nah ketika Nabi Muhammad dipindah untuk disusukan kepada yang kiri, Nabi Muhammad tak kasokan. Sobu tak kasokan. Ketika dipindah lagi kepada yang kanan, ketika Yoba kasih kajar, tanda Nabi, itulah Nabi Muhammad. Oneng tahu Nabi Muhammad itu adalah hak saudaranya. Oneng masih bayi Pak, sudah tahu itu milik saudaranya, tidak boleh diambil. Masya Allah, kadang kita ini kalah sama bayi. Tak kena tatang kena kecok, hindari tanah kecok, bukan bahkan tengkar urusan warisan, bukan haknya diambil. Ini diambil kadang pat pokon yang le, kadua yang le. Maka skala kabeji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya judulnya ini meneladani akhlak Nabi. Bukan ketika beliau jadi Nabi, masih kecil sudah hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketika beliau pulang, onta yang dinaiki biasanya lemah, tidak berdaya. Ketika dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Pak berenergi, ada power yang ada beraninya. Onta nikah oning, siapa yang ditunggangi? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak makan, langsung semangat. Bolonnya nikah. Mangkane itu buaki dan kitab Simtud Duror waqad atat wa atanuha wa syarifuha dhaifatan. Ketika Halimah datang dan untanya dan keledainya dhaifatan, lemah tadi semangat, tapi warajaat ketika Halimah pulang wa huma dawabil qafilati yasbiqun. Ontah sareng
keledai langsung nyalek masuk unta-unta silai. Semangat Pak. Itulah karena membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Masya Allah, ketika beliau Rasulullah yang masih bayi, masih kecil, Nabi Muhammad di kampung Halimah, Thaqifah Bani Sa'ad. Masya Allah, orang-orang ngasak kampung ketika nyampe bulan purnama tanggal 15, mereka duduk di depan terasnya atau di pinggir sungai menikmati keindahan bulan purnama. Tapi semenjak Nabi Muhammad datang ke kampung tersebut, mereka sudah meninggalkan bulan yang indah. Kenapa? Karena bulan indahnya cuma satu kali sebulan. Tanggal 14 perot, tanggal 16 mereng, 15 pun sempurna. Nabi Muhammad tak kenal tanggal situng, tanggal 2, tanggal 3. Sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai bulan tamburuan ke Nabi Muhammad, cemburu karena orang sudah berpaling ke Nabi Muhammad, tidak berpaling kepada bulan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Jibai. Beliau mengatakan ya arusal khafiqain. Nabi Muhammad itu bagaikan dua pengantin. Nabi Muhammad itu, saya mau tanya Pak, Bu, kira-kira pengantin mulia apa enggak? Ibu, Bu, halo, mak ibu, mak neng-neng, Bu, kira-kira pengantin mulia apa enggak? Mulia. Kalau tanya, setuju ngakan panglakonan apa pengantin? Bu, Pak, setuju ada ketika berdekar kan tuh ada selamat berdekar. Kira-kira yang banyak makan pekerjanya apa pengantinnya? Pekerjanya. Nabi Muhammad bagaikan pengantin, kaula sampian pada panglakon. Allahumma sholli ala Muhammad. Faham ya? Faham ya? Sama Nabi Muhammad itu dengan kita bedanya sedikit. Kalau Nabi sedikit makan, kalau sampean sedikit makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya Pak, Nabi Muhammad itu ketika ditawari kan judul kan meneladani Nabi Muhammad. Sampai ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau ketika mau ngasih roti kepada abahnya, apa kata beliau? Ya Fatimah tu, innaha awwalu ta'amin dakhala fama abik mundu thalathati ayyam. Fatimah, bentau ya bing, roti yang pertamanya makanan yang masuk ke mulut ayahmu 3 hari 3 malam tidak makan. Nabi Muhammad SAW sampai krek-krek. Apa yang bisa kita tiru? Kalau kita niru 3 hari 3 malam tidak makan, mungkin tidak kuat. Contoh,
Ketika Nabi Muhammad datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, ada makanan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah, saya puasa. Kita tidak bisa niru puasanya, minimal niru sabarnya. Paham Pak? Niru sabar. Mau surah puasa mungkin tidak mampu niru sabarnya. Ketika kalau sampean nguan sapi, beda sapi kan tuh? Ada sapi. Wah sapi, panas sudah panas, nyap pun, netes. Kemakan tuh kalian bangun dibuka pun, nyetep. Mau tak pun malaikat Jibril kalau air, kalau permata, permadani, mau kalau sampean, mau pas nyacap, coba tak ada ini, pas campur, mau sabrong langsung dijam jadi tapai. Lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nyuwun apa mau rebung, mau makan. Nyampe ti badan nasi ti sopo enggak, cuma mulai gelo anak nangis, tak bisa masa ini. Kalau kita mau puasa mungkin tidak bisa niru sabarnya. Ya sudah ti, ya ti nanti. Kok teh dua gelon sama sadeki kalau sudah mateng bangunin saya. Kan bisa Pak, niru sabarnya. Pun pas Kanjeng Nabi itu bisa Pak. Makanya saya katakan gini Pak, Nabi Muhammad itu yang dipikirkan adalah umatnya, bukan dipikirkan itu keluarganya, enggak. Saya sering cerita kalau Sunan Bonang tolang kaling dituting, langsung jadi emas. Si Abi Bakar bin Sakron, beliau terbang makan langsung ke surga. Apa Nabi tidak bisa Pak langsung? Ya Allah, makanan yang bisa tidak? Bisa Pak. Nah terus Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala, beliau ketika walamma dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk kepada mihrabnya Maryam, beliau menemukan wajada indaha rizqa, banyak makanan di situ. Yang belum waktunya buah mangga ada mangga, belum waktunya buah manggis ada manggis, semua ada. Ketika ditanya, qala ya Maryam anna laki hada, oleh di Maryam dapat dari mana? Qalat hiya min indillah, catering langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lah Siti Maryam itu siapa Pak? Nabi? Bukan, Nabi tak ada perempuan. Sudah, Maryam itu perempuan soleha saja, bukan Nabi, bukan. Lah kalau Maryam bisa didatangkan makanan dari surga, apa tidak bisa Nabi Muhammad langsung mendatangkan makanan dari langit? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kalau sampean ngotak tak bisa, kaper sampean. Kaper. Enggak? Kaper. Namun Siti Maryam bukan Nabi bisa, Sunan Bonang bisa, si Abi Bakar bin Sakron bisa, Nabi Muhammad masa tak bisa? Terus Ibnu Hajar, beliau orangnya miskin, tidak punya, istrinya ngomel Pak. Mbian pira kiai, sampean hanya kiai, wiritan ngajar. Masa mau makan tasbih katanya? Mana? Masa dia dikasih belanja? Beliau kadang-kadang Pak, diam Pak. Langsung kata beliau, ayo ikut saya. Langsung dibawa ke sumur, Masya Allah, langsung ditimba Pak. 1 ember isinya emas. Karomahnya beliau Ibnu Hajar itu langsung 1 ember isinya emas. Apa kata beliau? Kamu milih saya membuang emas yang 1 ember ke sumur, atau enggak memilih saya cerai, bawa emas 1 ember ini pergi. Saya kamu ceraikan. Kata istrinya tersebut, ya sudah sayang, karena nikah istrinya kiai ulama, sudah terdidik, sudah saya lebih memilih jenengan, dan saya mau membuang emas 1 ember. Dibuang Pak, langsung memilih sini aja. Itu beliau. Mon rajin sampian Pak, istrinya sampian, bu ibu, pas beri mon lagi nah, ya lek emas 1 ember. Kamu pilih saya apa pilih emas 1 ember? Jawab Bu, sampean pilih yang mana? Emas. Oh, aku pilih emas, ikan terlak dia Pak, tinggal bon. Nyari emas 1 ember. Tekan nyari perjoko berondong nemu bakun emas 1 ember.
nemu nyari dengan uang Masya Allah luar biasa. Makanya lain benih istrinya Ibnu Hajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Kak Nabi itu kembali kepada matanya. Nabi itu yang dipikirkan umatnya. Kalau untuk dirinya sendiri beliau tidak pikirkan umat agar bisa meniru. Pahami? Umat agar bisa meniru. Nah, Nabi Muhammad dihadirkan ke dunia ini untuk ditiru. Uswah qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beda Pak, orang yang jalan sendiri dengan orang yang jalan dengan cucunya yang umur 2 tahun beda. Misalkan sampean Andi Kopoi, cucu umur 2 tahun. On laon sampean. Kira-kira cucunya ikut mbaknya apa mbaknya ikut cucunya? Mbak ikut. Kimun ikut cucu on laon santai. Karena takut tak napa tak bisa ngejar. Lo kalau banter Pak, wah coplak sogo na Pak bayi nih Pak. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Muhammad seperti itu sampai tidak makan 3 hari 3 malam karena kasihan sama umatnya, takut tidak mampu untuk meniru Nabi Muhammad. Niser, mau Nabi Muhammad bisa Pak langsung ketika ada tuh, ya Allah, ada Isa yang mau dimakan, gak ada ya semua. Ya Allah, rawon ya Allah, moso ST ya Allah. Semua. Bisa enggak kira-kira? Bisa Pak. Kalau kuna pecelan ya Allah, rawon kan lestari pun mereka mega mendung ya Allah nika nyaman di soda nika ya Allah ya. Bisa enggak Nabi Muhammad? Bisa Pak. Kenapa Nabi Muhammad sampai seperti itu? Karena biar ditiru oleh umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya ketika nikah yang perlu ditiru. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih mantu karena kekayaannya. Lain mau sampean, mau pasti datang situng soki, situng miskin. Kira-kira saya terima si soki masih miskin Pak, jujur. Si soki ini jujur Pak, jujur lagi. Situng ni ba alpat masuk bajiru ni. Situng ni berang iba supra atau segengek. Kira-kira yang diterima, saya situng nani gak Pak? Tak tahu ngaji kan, tak tahu mana bojong. Kayak ngandik bajiru kali ya, punya bajiru. Yang satunya punya supra, hafal Quran Pak, lulusan pondok. Kira-kira milih yang ini yang Pajero apa sih supra? Kok Pajero? Pajero. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menantunya yang miskin siapa Pak? Ibu, menantunya Rasulullah yang miskin siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bu, saya Bu. Benih Hermansyah Bu, bukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, baan sayang kau tak kasta mele Ali ketilaki na baan. Jadi suami saya tidak menyesal. Tapi Ali itu adalah sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah. Beliau itu raja di dunia dan raja di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah perhatikan Bu, ketika Nabi Muhammad itu masuk kepada rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau menemukan keanehan. Siti Fatimah kali itu pakai kalung. Nabi Muhammad tidak bahagia, tidak senang. Kalau sampean kalau punya anak perempuan dibelikan kalung sama suami, sama menantunya, kira-kira senang tidak Pak? Senang Bu? Senang. Tapi Rasulullah tidak. Nabi mengatakan, ya Fatimatu, ayasurruki an yakulan nasu hadihi Fatimatu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jidiha silsilatun minan nar. Kalau diterjemah pakai bahasa sekarang, Fatimah, kamu senang ya? Kamu bahagia ya? Tetanggamu itu lihat, si Temor itu dia sakit
tidak bisa ke dokter, bukan karena tidak sayang sama anaknya, tapi tidak punya uang. Lihat tetangga kamu itu, pakai baju yang ngepret, ada yang sobek, itu bukan gaya, karena tidak punya uang untuk beli baju. Itu di sana ada yang tidak punya beras, tidak ada yang mau dimakan. Kamu senang ya? Itu manusia, tetanggamu ngomong, lihat itu Fatimah. Di kalungnya di lehernya itu ada rantai yang terbuat dari api neraka. Masya Allah, langsung beliau ini ketika mendengar begitu dari Rasulullah SAW, emasnya ini dijual dan dikasih kepada orang yang kekurangan, orang yang banyak hutangnya, ada orang yang mau pergi ke rumah sakit, tidak ada yang uangnya untuk beli obat, semuanya habis. Ketika besoknya ditanyakan, kemana kalungmu wahai Fatimah? Beliau mengatakan, sudah dikasih semua Abah ke orang-orang yang membutuhkan. Apa kata beliau? Apa beliau marah? Apa beliau merengut? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan, Alhamdulillahilladzi najja Fatimata minan nar. Kalangkong Gusti, terima kasih Allah, Engkau telah menyelamatkan putriku Fatimah dari api neraka. Itulah didikan Nabi Muhammad SAW. Kita kan bisa niru, Pak. Bu, kita kan bisa niru. Kalau niru kalungnya, gelangnya, cincinnya dijual semua untuk membantu orang, mungkin kita tidak mampu. Minimal kita niru cok rasa gelun, cok rasa. Kalau di rumah, Pak, bukan cuman ininya, Pak, lehernya, Pak, sampai ke kaki-kakinya ada emasnya, Pak. Ini kan keterlaluan karena tidak niru akhlaknya Nabi. Kenapa? Karena sinetron yang ada di TV yang menjadi kiblatnya mereka bukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Mangana sampean nyoba, Pak, karena ini kepada istrinya nanti buang lek jual aja dia. Emas si pada dengan kalung apa dengan leher masuk ke dalam aja lah, otak ngubur rantai ya nek dari neraka aja dia. Kira-kira bisa, Pak, sampai ngomong seperti itu? Langsung istrinya, Ariyah salah tak meliaki berasuran jual malah. Pontai gigi sampean, Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kita bisa meniru. Kita kan bisa niru karena tahu kepada yang ditiru. Kalau tidak tahu sama yang ditiru kan tidak bisa. Kita bisa niru kalau tahu yang ditiru. Dan sampean, Pak, ngomong sama istrinya tidak hadir ke pengajian. Sayang, nanti atau besok saya buatin kue yang persis seperti di pengajian tadi malam. Istrinya tidak hadir. Jajannya, kuenya seperti apa, Mas? Pokoknya itu sudah kue. Tak hadir. Kue yang mana, Mas? Bolong ya? Donat. Wah, nih kan donat kan bolong tengah nih. Kue yang mana, Mas? Bingung istrinya. Ya pokoknya kue di situ. Mau niru tapi tidak tahu yang ditiru. Akhirnya si mobil ini pegel. Ya tina nggak boleh ngajar buat kulaku tinggal du toju ning wisi congwang kue ngapa bernana jamba. Pegel ini. Bagaimana kita mau bisa niru Rasulullah SAW, keluarganya Nabi, kerabatnya Nabi, anaknya Nabi? Bagaimana kita mau niru? Namun kita kalau tidak tahu sejarahnya, makanya jadikan acara Maulid ini madrasah al-Mustafawiyah, madrasah yang mengenal Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya ini kesempatan, Mbak, sampean budak mulutur, malam mulutur, asal hadir karena di situ jadikan sebagai madrasah kita, sekolah kita. Faham ya? Allahumma salli ala Muhammad. Pernah setong saat Nabi Muhammad itu ngomong kepada sahabat, khudu nisfadinikum bihadihil humairah. Ambil, kamu pelajari separuh agamamu kepada Aisyah. Karena Aisyah itu disebut Humairah. Biasa Rasulullah itu kalau memuji istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Itu, Pak. Oh, sampean pernah dipuji enggak sama suaminya?
Pernah bu? Cek langsung moloknya mana? Titi, Sumiati. Loh, benar Sumiati. Puji pak istrinya pak, niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perempuan itu kalau dipuji pak, lu seneng pak, udah sayang langsung buatin kopi pak. Seneng istri itu pak. Coba kau cari kalau tak sedap. Karena istri itu terbuat min dhalil aisar, dari tulang rusuk yang kecil. Perempuan dikerasin, patah pak, potong. Yocol pak gun bilu, tak bisa begini. Makanya ada buna Kemaimun Suber, Pak Penteren sampai nabri nasihat, sepintar-pintar kamu ngasih nasihat, tetap saja tidak akan berubah. Kalau cerewet pasti cerewet, tak bisa. Dia buna Kemaimun. Allahumma salli ala Muhammad. Nah kata beliau, ambil, makanya Siti Aisyah itu istri Nabi yang paling muda, umur 9 tahun. Apa tujuannya? Karena Nabi itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Aisyah karena sebagai memori beliau. Makanya ilmu hadis itu separuhnya pasti diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Kenapa? Karena dia bisa merekam, muda pak. Makanya kalau untuk mau merekam cari yang muda-muda pak. Yang merekam. Mula pas kan makanya ketika kiai istrinya sudah sepuh, Ki meninggal, istrinya sudah umur 60, ditanyakan bagaimana dulu kiai ketika tahun 80. Oh, nek lupa bulan. Sopo memoris po ndak bisa kemana ke otang tak wajar, mending 3 bulan tak kemana kredit itu tak makanya memori penuh nih kebon tak bisa mon situ aku tak bisa mon. Maka Siti Aisyah ini kada mudah iki, memori fresh ki mudah. Nah, akhirnya beliau dibawakan daun dari surga. Karena dulu itu tidak ada foto, kalau sekarang foto lah. Disodorkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini foto atau gambarnya perempuan, saya diperintah oleh Allah engkau untuk menikahi wanita ini. Rasulullah bingung pak. Rasulullah tak di Facebook, tak di WA, tak di internet, sombong lah pak. Ben boleh Kanjeng Nabi tak ngarsa lengaran dengan tidak jelalatan mata, tidak jelalatan. Padahal di suatu riwayat dakwahnya Rasulullah itu markasnya berada di rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad tidak tahu kalau Sayyidina Abu Bakar teman akrabnya ini seperjuangan punya anak yang namanya Aisyah. Tidak pernah tahu. Tanya kepada tanya kita dan tanya kenal ini. Tanya kan jangan. Oh kak ini to Aisyah ya Rasulullah. Aisyah putra Abu Bakar. Aisyah. Ketika ditanyakan kepada ayahnya, wahai Abu Bakar, saya diperintah oleh Allah untuk menikah dengan putrimu. Kata Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan, ya Rasulullah, innaha saghirah. Kenapa Kanjeng Nabi? Aisyah gak itu ngode, kene. Kenapa kau dinikahi? Telepon Rasulullah. Ya sudah, ini sudah perintah dari Allah. Telepon Abu Bakar, ya enggak apa-apa sudah. Bayangkan. Rasulullah yang sering keluar masuk rumahnya Sayyidina Abu Bakar tidak tahu kalau di situ ada perempuan. Dan Siti Aisyah tidak jelalatan buka labang jendela kan ke siapa sih nanti. Lain so kalau sampai nyanyi. Mun beda orang tamu curno kan ya bos kan. Siti Aisyah kan tidak jelalatan, itu akhlaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Nah, ketika beliau pulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibawakan nampan. Nah, nampan kayak ini isinya kurma pak. Kurma, nikah aing mau nikah mau aing diminum pak. Alhamdulillah. Akhirnya isinya kurma, bilang kepada anaknya, wahai Aisyah, tolong bawa ini ke rumah Rasulullah. Kalau mau kurma ini ambil, kalau enggak mau sudah kembalikan. Padahal tujuannya bukan kurmanya,
Panggil bukan, yang ditujukan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini banyak digunakan, dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu. Kalau orang tua kita kan sering kalau mau anaknya disuruh ngangkat kopi, minum teh, padahal pengen dilihatkan. Tujuannya kan anaknya kan tidak tahu. Gila rasanya. Akhirnya dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau datang, ya Rasulullah, saya disuruh ayahku agar engkau kalau pengen makan kurma suka diambil, kalau tidak suka ya sudah kembalikan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memegang tangannya Aisyah. Kan sudah dinikahkan tadi, sudah memegang Aisyah. Nangis pak, nangis. Acung ujung ada ke Aisyah nih, lari langsung tak mau sumur mana yang tak lagi. Karena dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, walaupun Nabi, walaupun sudah dewasa, dipegang tanduk dengan Aisyah. Kemudian bilang kepadanya, wahai ayahku, gimana itu Rasulullah kok kurang ajar memegang saya, katanya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan, Aisyah, engkau sudah dinikahkan dengan Rasulullah atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, ini akhlaknya Sayyidah Aisyah. Dipegang laki-laki, beliau tidak mau, luar biasa. Tak oneng mun bebini sepanjang. Napa cengkeleng-cengak nih kayak tekuk, napa saja nih beri, napa saja nih beri, tak oneng. Menurut akhlaknya Sayyidah Aisyah, beliau tidak mau dipegang oleh laki-laki. Jaga putrana sampeyan iki dijaga. Makanya tadi dengar ceritanya Sarah Taretan Pak Dayat cerita ketika dulu di sepanjang ini, ketika malam pertama itu harus disodorkan katanya hasil pekerjaannya itu kepada mertuanya, apa perawan atau tidak, wallahu a'lam. Ini saya katakan ini termasuk adat kebiasaan yang baik, karena itu menjaga keorsinilan seorang wanita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak oneng mau compok nih kamu nih sumendak kupon. Mau cari wanita yang masih perawan itu sudah sangat langka sekali. Tidak tahu sepanjang mantan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 1 jam lebih Pak. Tinggal bon. Seterusnya iki beda begitu boleh. Kurang lebih na nyon sapora mantaran beda manfaatnya, semoga bermanfaat, semoga barokah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita ketemu malam Sabtu ya. Malam Sabtu terus ke insyaallah. Mantri palancing umur. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Sudah ada kiai yang lain yang doa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.